Sebelumnya mohon maaf bagi Anda atau pemirsa yang tidak sepaham dengan video ini. Bagi Anda yang tidak sepaham mohon tutup dan tinggalkan video ini. Namun bagi yang ingin menambah pengetahuan dan wawasan silakan lanjut untuk menyimak selengkapnya hingga usai. Jangan lupa subscribe dan berikan jempol lalu silakan berkomentar. Wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel ini. Dalam video kali ini kita akan membicarakan atau membahas orang yang linglung atau sering kanduh-kanduan atau kesurupan karena orang tersebut dalam riwayat saat itu pernah belajar atau sedang belajar ilmu spiritual atau ilmu kebatinan. Sudah barang tentu yang kita bahas dalam video YouTube pada kali ini bukanlah orang yang linglung atau orang kesurupan karena orang tersebut habis main jaranan. Untuk para rekan-rekan atau teman-teman dari kalangan musisi jaranan atau musisi daerah Jawa, saya yakin dan tahu bagi Anda yang namanya ndadi atau kesurupan bukanlah suatu hal yang baru atau bukan lagi suatu hal yang aneh. Namun yang kita bahas dalam video kali ini orang yang menjadi korban karena orang tersebut salah belajar ilmu rohaniyah atau ilmu spiritual. Mungkin kamu pernah melihat atau tahu dari kalangan teman kamu mungkin atau tetangga kamu atau siapalah situ ada seorang yang sedang linglung atau sedang kanduh-kanduan sering kesurupan. Dalam riwayat orang tersebut sedang belajar ilmu kebatinan atau ilmu spiritual. Terkadang seorang guru atau orang yang mengajarkannya ingin lari dari tanggung jawab dan sembari berkata seperti ini. Itu memang anak maunya belajar ilmu yang belum saatnya dipelajari. Jadi dosisnya ketinggian. Itu anak hatinya batinnya belum resik atau belum bersih. Itu orang hatinya masih kotor. Dan lain sebagainya. Intinya dia mau lari dari kenyataan atau ingin menghindar dari tanggung jawab. Lalu bila mana sudah terjadi seperti itu, apakah yang harus kita lakukan sebagai wujud rasa untuk menolongnya? Bila mana kamu mengetahui hal seperti itu, mungkin si korban merupakan kawan kamu atau tetangga kamu. Jauhkanlah si korban dari guru yang mengajarinya. Dalam arti, halang-halangilah untuk bertemu dengannya. Karena bila mana korban tersebut dipertemukan atau bisa ketemu kembali dengan orang yang mengajarkannya, yang pasti si korban tersebut akan semakin parah. Bisa dikatakan kesesatannya akan semakin jauh. Dari apa yang saya katakan atau yang saya sampaikan, ini merupakan sebuah pengalaman pribadi atau pengalaman nyata yang biasanya sering terjadi di kalangan saya waktu itu. Biasanya bila mana ada orang yang sedang belajar ilmu kebatinan atau ilmu spiritual, asalkan orang yang belajar tersebut tidak terlalu nafsu atau tidak terlalu berambisi dengan sesuatu hal-hal yang ajaib atau hal-hal yang ganjil, orang tersebut saya yakin tidak akan sesat atau tidak akan linglung. Kalau menurut saya yang namanya ilmu spiritual atau kepahaman rohaniyah itu bukanlah kita harus belajar langsung mau belajar ilmu kebatinan, mau belajar ilmu rohaniyah, mau belajar ilmu ini itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kita mendapatkan itu semua berdasarkan sebuah ilham, yang mana ilham tersebut datang seiring dengan kedewasaan asosiasi kita dalam belajar ilmu agama. Bila mana kita sudah pernah belajar ilmu agama dan kita pun sering mengamalkannya, yang namanya kefahaman ilmu spiritual atau ilmu kebatinan itu akan dengan sendirinya datang kepada Anda dan mengilhami jiwa Anda. Apabila ada sebuah ajaran yang menjanjikan umpamanya
bisa menerawang makhluk goib, bisa menjadikan orang menjadi sinting, bisa menyantet orang, atau bisa mempelet orang, atau bisa yang ini yang itu yang sifatnya itu berbau sebuah keajaiban. Sebaiknya Anda haruslah berpikir 2 kali, dan sekali lagi berpikir 2 kali untuk mengikuti ajaran tersebut. Dan Anda ketahui bahwa hal-hal tersebut benar-benar tidak pernah ada. Sekali lagi, hal-hal tersebut di dunia ini benar-benar tidak pernah ada. Semoga video kali ini mencerahkan dan menerangi apa yang selama ini belum kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.